Halo, Assalamualaikum. Saya Organikonin Ursula. Pagi ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus kontrak swakelola, pengadaan swakelola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota X. Kontrak ini merupakan kontrak standar yang biasa digunakan untuk pengadaan swakelola kegiatan. Di dalam kontrak ini akan dicantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya kontrak dan memuat kedua belah pihak yang menandatangani kontrak yang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X yang selanjutnya disebut pelaksana swaklola. Sedangkan pejabat penandatanganan kontrak dalam kontrak ini selanjutnya disebut dengan pejabat penandatangan kontrak. Di dalam kontrak ini juga dicantumkan hal-hal yang menjadi pertimbangan di dalam pembuatan kontrak. Kemudian memuat dokumen-dokumen yang juga menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, yaitu antara lain addendum kontrak, pokok perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, KAK, RAB, portofolio, proposal, dan dokumen lain yang terkait. Kemudian juga dicantumkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kemudian diatur juga mengenai pertentangan. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Nah, demikian kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pelaksana swaklola berada di sebelah kanan dan pejabat penandatangan kontrak berada di sebelah kiri. Kemudian di dalam kontrak ini juga terdapat syarat-syarat umum kontrak, yaitu memuat tentang ketentuan umum yang terdiri dari definisi-definisi, kemudian penerapan, bahasa dan hukum, perbuatan yang dilarang dan sanksi, korespondensi, wakil sah para pihak, di mana di dalam kontrak ini pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swaklola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan di dalam SSKK. Kemudian perpajakan, pengalihan, pengabaian, kemitraan. Nah, pelaksanaan kontrak juga diatur jangka waktu pelaksanaan kontrak. Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatangan kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. Fasilitas yang diberikan pada pejabat penandatangan kontrak berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana swaklola untuk kelancaran pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, personel dan atau peralatan, pengawasan dan pengendalian kontrak, waktu penyelesaian pekerjaan, perpanjangan waktu, pemberian kesempatan, penyelesaian kontrak berupa serah terima pekerjaan dan layanan tambahan. Nah, perubahan kontrak terdiri dari addendum kontrak, keadaan kahar, kemudian penghentian dan pemutusan kontrak, itu penghentian pemutusan kontrak, pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan kontrak, pemutusan kontrak oleh pelaksana swaklola, dan berakhirnya kontrak. Kemudian pembayaran kepada pelaksana swaklola berisikan nilai kontrak dan pembayaran, penangguhan pembayaran,
Kemudian penyelesaian perselisihan, itu terdiri dari itikat baik, penyelesaian perselisihan, dan hal lain-lain. Mengatur tentang penggunaan dokumen kontrak dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, penanggungan dan resiko, laporan hasil pekerjaan, kepemilikan dokumen. Nah, kemudian di dalam kontrak ini juga menyatu dengan syarat-syarat khusus kontrak, di mana klausul dalam SOSUK yang pertama korespondensi, pengaturan dalam SSK, alamat para pihak sebagai berikut: satuan kerja, nama Dinas Kesehatan Kota X, alamat telepon, website, faksimili, dan alamat email. Kemudian pelaksana swakelola, nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X yang memuat data-data alamat telepon, website, faksimili, dan alamat email. Kemudian wakil sah para pihak itu terdiri atas pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola. Tim pengawas juga dicantumkan di dalam klausul ini. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2024 dengan jangka pelaksanaan swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 1 hari kalender. Fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan kontrak yaitu ruang kantor untuk rapat koordinasi, pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, itu kebutuhan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola antara lain alat tulis kantor, transportasi, konsumsi. Perpanjangan waktu, pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan tidak ada perpanjangan waktu. Pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak. Setelah terima pekerjaan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2024. Layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana swakelola tidak ada. Kemudian pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 1 hari kerja. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 hari kalender. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus. Untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara tahapan, yaitu sebanyak 1 tahap. Tahap ke-1 sebesar 100% dari nilai kontrak. PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 5 hari kerja setelah pengajuan dari pelaksana swakelola. Kepemilikan dokumen. Pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: harus dapat persetujuan dari pejabat pembuat komitmen. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.